Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Salsabila dari kelas 11 MIPA 1 absen 07. Saya di sini akan melakukan praktikum difusi pada kopi dan juga osmosis pada telur. Pertama-tama, saya akan melakukan praktikum difusi pada kopi. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan seperti kopi bubuk, sendok, 3 buah gelas yang masing-masing berisi air hangat, air biasa, dan air dingin. Kemudian, ambil kopi bubuk menggunakan sendok. Masukkan kopi bubuk secara bersamaan ke setiap gelas yang berisi air hangat, air biasa, dan air dingin sebanyak 1 sendok makan. Tunggu reaksi selama 10 menit. Lalu amati reaksi dan perubahan yang terjadi. Hasil setelah didiamkan 10 menit yaitu pada air hangat, reaksinya yaitu terlarut sempurna. Yang kedua, pada air biasa, terlarut namun tidak sempurna atau semi terlarut. Yang ketiga, pada air dingin yaitu tidak terlarut. Bisa dilihat pada gambar tersebut perbedaan yang terjadi setelah didiamkan selama 10 menit. Pembahasan. Difusi adalah peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Pada gelas air panas, kopi hampir terlarut sempurna dan ampas kopi sudah tenggelam. Akibat dari terlarutnya kopi dalam air panas adalah pekatnya warna air karena molekul air sudah berikatan dengan zat terlarut. Pada gelas air biasa, hanya sebagian kopi yang terlarut ke dalam air. Akibatnya warnanya tidak sepekat larutan sebelumnya. Pada gelas air biasa juga hanya sedikit yang sudah tenggelam. Pada gelas air dingin, hanya sedikit kopi yang terlarut, malah hampir tidak ada. Akibatnya, warna tidak pekat, hanya terlihat agak gelap yang dikarenakan kopi yang tidak terlarut mengambang di permukaan air. Untuk kecepatan dalam pelarutan kopi, pada air panaslah yang tercepat daripada air dingin yang terlama. Hal ini disebabkan oleh sifat kelarutan padatan dalam cairan yang akan meningkat sejalan dengan peningkatan suhu. Pengamatan yang kedua adalah osmosis pada telur. Pertama, siapkan semua alat dan bahan, yaitu ada 2 buah telur, 2 gelas yang berisi air biasa dan air sirup, sendok, tusuk sate, jarum pentul, dan juga sedotan. Kemudian ambil telur lalu pukul secara perlahan menggunakan sendok pada bagian ujung telur yang tumpul atau bagian bawah telur. Jika cangkang sudah retak, bersihkan bagian ujung telur yang tumpul dari cangkang yang sudah retak-retak dengan cara mengambil retakan tersebut dengan hati-hati sehingga didapatkan ujung telur yang tanpa cangkang. Lakukan hal yang sama pada telur kedua. Pada ujung yang satunya atau lebih lancip dibuat lubang menggunakan jarum pentul untuk memasukkan sedotan. Kemudian masukkan sedotan ke dalam telur dengan hati-hati, kira-kira setengah sedotan. Kemudian nyalakan lilin dan arahkan tetesan lilin ke bagian telur tempat masuknya sedotan, sehingga sedotan dan telur menjadi rapat atau tidak bocor. Lalu siapkan 2 gelas, masukkan tusuk sate sebagai penyaga telur. Tempatkan tusuk sate tersebut secara menyilang atau membentuk X pada dalam gelas. Selanjutnya, letakkan kedua telur di masing-masing gelas yang sudah diberi tusuk sate sebelumnya. Lalu, amati pergerakan air pada sedotan dengan selang waktu kurang lebih 15 menit.
Hasilnya setelah didiamkan selama 15 menit yaitu pada air biasa kuning telur naik ke permukaan sedotan, sedangkan pada air sirup telur tidak bereaksi. Bisa dilihat perbedaan pada gambar yang terjadi setelah didiamkan selama 15 menit. Pembahasan proses osmosis alami yang terjadi pada telur ayam. Proses osmosis ini merupakan proses transportasi karena tanpa energi aktivitas. Osmosis adalah pergerakan atau perpindahan molekul dari konsentrasi rendah hipotonis menuju larutan dengan konsentrasi tinggi hipertonis melalui membran semi-permeable semata. Dalam hal ini, air sebagai pelarut yang memiliki konsentrasi rendah dan cairan di dalam telur merupakan pelarut yang memiliki konsentrasi tinggi. Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada telur yang terendam pada air biasa, diperoleh peningkatan tekanan pada sedotan yang diakibatkan oleh tekanan osmotik, di mana cairan yang berada dalam telur keluar melalui dinding telur sebagai membran semi-permeable. Hal sebaliknya berlaku pada telur yang dimasukkan ke dalam sirup. Konsentrasi air pada sirup lebih rendah dibandingkan konsentrasi yang ada pada telur, sehingga terjadi hal ini menyebabkan telur tidak naik ke permukaan. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa difusi terjadi pada saat kopi terlarut dalam air. Cepat lambatnya kelarutan tergantung pada ketinggian suhu. Semakin tinggi suhu air, maka kopi akan semakin cepat larut. Kepekatan warna larutan bergantung pada kopi yang terlarut. Semakin banyak yang terlarut, maka semakin pekat. Proses naiknya cairan yang terdapat dalam telur dapat diartikan sebagai proses osmosis. Cairan yang terdapat pada telur dapat naik ke atas karena air yang merupakan pelarut yang memiliki konsentrasi rendah akan berpindah ke cairan telur yang memiliki konsentrasi tinggi, melewati selaput membran telur yang seleksi permeable dengan melawan gradien konsentrasi melalui proses osmoregulasi. Maka air tersebut yang mengakibatkan tekanan pada cairan telur tersebut naik dari konsentrasi rendah sampai tinggi. Demikian percobaan yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.